Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Perkenalkan, saya Indiani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Jamat Khair, Fakultas Tarbiyah, semester 5. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah jiwa belajar, yaitu melaksanakan UTS yang dosen pengampun itu Ustadz Haryadi MPD selaku pembimbing dosen mata kuliah jiwa belajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan video terkait kegiatan observasi wawancara pada anak SD terkait tentang kesulitan belajar mengajar pada anak serta memberikan solusinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bertemu nih rekan-rekan semua dengan dua narasumber kita, yakni Ananda Sulistiawati, Lydia Askia. Nah, beliau ini adalah salah satu murid saya di pengajian malam ya. Alhamdulillah kita akan melakukan observasi terhadap dua anak ini, yang mana dua anak ini berbeda, pasti mengalami perbedaan karakter dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu kita akan melakukan wawancara satu persatu dari anaknya ya. Kita perkenalan dulu, yuk. Assalamualaikum, Sulis. Sulis, sekolahnya dari mana Sulis, asal sekolahnya? Kalau Kia sekolahnya di mana Kia? SDN Jembatan Besi juga. Berarti kalian sekelas enggak? Oke, baik. Sekelas ya. Mungkin sekelas pembelajarannya berbeda. Makanya Tete Indi minta kalian melakukan observasi satu-satu ya. Tete Indi akan mulai observasi wawancara dari Sulis dulu. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kenal dengan Ibu Indi? Sudah. Bu Indi ini siapa ya? Guru ngaji. Guru ngaji. Berarti selain sekolah di sekolah, Sulis suka ngaji? Suka. Iya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan istiqomah ya sama Sulis ya. Amin. Nah, sebelumnya Bu Indi akan bertanya-tanya nih soal Sulis terkait Sulis di sekolah seperti apa. Nah, pertanyaan yang pertama, Sulis kalau di sekolah itu suka ini enggak duduknya di depan atau di belakang? Tengah. Di tengah. Di tengah. Nah, kalau lagi belajar, Sulis itu suka perhatiin guru yang sedang menerangkan atau bercanda? Kadang bercanda. Kadang bercanda. Berarti kalau lagi merhatiinnya sedikit. Kenapa itu alasannya? Karena kalau lihatin itu kalau kan lama, jadinya keburu. Oh, karena kalau lagi nerangin gurunya lama, terus jadinya kamu ngantuk. Nah, kalau semisalkan pembelajarannya nih, pembelajaran apa ya yang Sulis suka atau nggak suka? Yang pertama, Bu Indi tanya dulu, Sulis pelajaran yang nggak Sulis suka itu pelajaran apa? Agama. Nah, kalau pelajaran yang Sulis suka, tahunya Sulis suka pelajaran apa? PJOK. Nah, coba berikan alasannya. Kalau Sulis nggak suka pelajaran agama itu karena apa? Karena nulisnya itu lama. Terus kalau udah nulisnya banyak, nggak suka dinilai. Terus abis itu ceramahnya kebanyakan lama. Terus abis itu
kadang suka wajib nilai karena kan gurunya ngajar yang lain. Berarti salah satu faktornya faktor dari gurunya ya. Nah, faktor dari guru yang pertama karena gurunya ini kalau memberikan tugas itu banyak. Terus yang kedua karena kalau misalkan itu ceramahnya terlalu lama seperti itu. Iya. Nah, kan Sulis kan tahu nih kesulitan belajar Sulis itu karena dari faktor gurunya. Nah, kalau boleh Bu Indi kasih solusi, sebelum Bu Indi kasih solusi, nah solusi untuk Sulis dulu nih sebagai murid untuk gurunya itu apa ya? Coba ngomong, misalkan Sulis lagi ngomong nih sama Pak Guru, coba ngomong Pak Guru jangan kayak gini, apa gimana, coba ayo kita solusinya. Kayak misalkan aku tuh mau kayak nulisnya tuh nggak banyak, terus kayak kalau udah nulis capek-capek gitu kayak dinilai. Aku maunya gitu aja. Oh, nah kenapa alasannya kok bisa nggak dinilai? Karena kan ngajarnya kelas lain, terus katanya kumpulin, tapi pas dibagiin, pas dilihat soalnya nggak ada nilai. Oh, kasusnya sama seperti Kia tadi ya. Kalau semisalkan kalian lama nulisnya, nah kenapa kok bisa lama? Karena kan suka istirahat dulu bentar, karena kan nulisnya suka banyak. Kalau banyaknya itu kalian disuruh nulisnya dari buku LKS atau apa, atau gurunya berikan tugas papan tulis? Dari buku paket. Buku paket biasanya kalau dari buku paket suka berapa halaman? Kadang 2, terus semuanya dari atas sampai bawah. Terus kadang juga 6 halaman, Masya Allah. Jadi saking banyaknya sampai 6 halaman kalian tidak keburu ya gitu untuk ngasih tugasnya sama Pak Guru, karena dengan kendala Pak Gurunya itu terlalu banyak kelas gitu ya, sehingga ketika kalian mau ngumpulin kalian ditinggal oleh gurunya seperti itu. Nah, Tata ini nanti akan kasih solusi. Terima kasih kepada Sulis. Berarti salah satu faktor sama seperti Ananda Kia, yaitu dari gurunya, dari guru agama. Nah, sebelumnya kan tadi yang gak suka pelajaran agama. Kalau pelajaran yang Sulis suka itu adalah tadi PJOK. Nah, alasannya kenapa kamu suka pelajaran PJOK? karena itu suka olahraga, suka main-main, terus suka senam-senam gitu. Kalau pelajaran agama itu lebih ke ceramah ya, jadinya kalian yang mendengarkan itu kayak boring gitu ya. Terus kalau misalkan perbandingan pelajaran PJOK, kalian lebih semangat, terus lebih interaktif juga. Maksudnya kan kalian kan ada gerak-geraknya juga. Nah, kalau pelajaran PJOK itu kalian suka ditampilkan selain praktek, belajar teorinya suka ditampilin ini enggak, video-video dengan pakai proyektor? Enggak. Berarti selama ini kalau pelajaran PJOK hanya di lapangan aja. Jadi kalian lebih senang pelajaran di lapangan gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Ananda Sulis atas wawancaranya. Nanti saya akan berikan solusinya ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ananda Kia ya, biasa dipanggil. Iya, nama panjangnya siapa Kia? Maulidia Askia, biasanya dipanggil Kia. Nah, Kia ini sama sekelas dengan Sulis di sekolahnya. Nah, untuk wawancara kedua kita akan tanya-tanya nih kepada Ananda Kia ya. Kia sebelumnya Kia suka belajar di rumah nggak Kia? Jarang. Oh, jarang. Nah, kalau di sekolah Kia biasanya duduknya di depan atau di belakang Kia? Nah, kalau Kia duduk di tengah, Kia kadang suka perhatiin guru kalau lagi nerangin nggak Kia? Iya, berarti sekarang merhatiin ya. Iya, nah sebelumnya Bu Indi akan tanya, untuk pelajaran yang Kia suka itu pelajaran apa Kia? Matematika. Matematika. Alasannya kenapa ya kok Kia bisa pelajaran matematika?
karena seru aja kayak mengukur gitu. Karena seru, karena kita bisa menghitung perkalian, terus bisa menghitung pembagian juga, terus ada rumusnya juga ya. Jadi Kia hafal semua ya? Iya. Alhamdulillah. Terus kan tadi pelajaran yang Kia sukai kan matematika. Terus kalau pelajaran yang gak Kia sukai itu pelajaran apa Kia? Agama. Agama. Kenapa kok bisa gak suka pelajaran agama? Karena bahas aja kayak misalkan nulisnya banyak, terus dikasih tugasnya juga banyak, terus kalau misalkan dikasih tugasnya banyak gak suka dinilai. Oh, alasannya itu karena terlalu banyak tugas. Terus yang kedua, kalau tugasnya banyak gak suka dinilai sama gurunya. Kenapa itu kok gak suka dinilai sama gurunya? Ya karena kalau misalkan nulisnya lambat gitu, pasti ntar kan gurunya ngajar ke kelas lain, jadi nggak dinilai. Oh, kalau lambat, jadi gurunya ngajak ke kelasnya, jadi kamu terlambat nulisnya. Kenapa bisa terlambat? Teman-teman kamu kan udah pada duluan. Ya karena kan kayak ngobrol-ngobrol, kayak baca-baca gitu. Berarti ngobrol-ngobrol. Nah, namanya kita lagi belajar, itu kita harus fokus Kia. Nggak boleh namanya ngobrol dulu, kecuali kalau kita sudah melaksanakan tugas, baru kita boleh ngobrol ya. Karena mau gimana pun kan guru juga mempunyai banyak jam pelajaran di kelas lain, harus membagi waktu. Nah, solusinya Kia kalau belajar berarti harus fokus dulu ya Kia ya. Nah, selain mata pelajarannya itu jarang di ponten, apalagi alasannya kalau Kia nggak suka pelajaran agama? Kayak banyak ceramahnya gitu. Terus kayak misalkan, jadi kalau misalkan istirahat agak telat gitu. Oh, kalau ceramah ya. Terus kalau selain ceramah, kalau guru agama di sana biasanya metode apa aja Kia? Main, ada mainnya ya? Main seperti main apa? Kayak buat game gitu, kayak Squid Batu kayak gitu. Itu doang. Oh, berarti selain ceramah ada permainan juga. Nah, itu kan tapi pakai proyektor enggak belajar? Enggak. Oh, berarti yang bikin jenuh itu karena setelah permainan itu pelajarannya ceramah, enggak pakai proyektor belajarnya. Enggak. Oh, kalau menurut Kia, yang Kia pengen dari pelajaran agama ini apa solusinya? Jangan banyak-banyak, terus kayak pakai proyektor gitu. Udah. Oh, solusi dari anak-anak Kia yang pertama, Bapak Ibu guru ketika memberikan soal itu kata Ananda itu jangan banyak-banyak. Nah, yang kedua, kalau bisa pembelajaran agama itu tidak harus dengan metode ceramah. Nah, dari wawancara yang kita lihat tadi, identifikasi masalah terkait dua anak tadi adalah permasalahannya yang mereka alami. Yang pertama terkait dengan gurunya, karena selalu memakai metode ceramah sehingga menyebabkan siswa kurang motivasi dalam belajar dan tidak semangat karena terkait jenuh. Yang kedua terkait dengan diberi tugas tapi tidak dinilai atau tidak diberikan umpan balik, sehingga siswa merasa tidak dihargai atau tidak diberi motivasi. Nah, untuk solusi dari keseluruhan, yang pertama tentang variasi pembelajaran metode. Nah, karena anak-anak ini merasa jenuh, jadi kita sebagai guru harus mempunyai variasi dalam pembelajaran di kelas agar anak-anak kita bisa mendapatkan perhatian dari anak-anak, sehingga anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran kita. Yang pertama dengan cara metode ceramahnya itu kita ganti dengan metode strategi pembelajaran seperti role playing atau bermain peran. Nah, di situ kita bisa melakukan cerita, atau anak-anak bisa memainkan peran seperti peran nabi seperti itu. Nah, atau
secara pendekatan kita bisa memakai pembelajaran itu menggunakan alat audiovisual atau gambar-gambar sehingga anak bisa melihat langsung gambaran atau video tersebut sehingga anak-anak tidak mengalami kejenuhan seperti itu. Nah, selanjutnya jika anak itu mengalami kesulitan dalam belajar, solusinya itu guru harus mendalami materi kembali, materi yang disampaikan atau mengulang kembali materi agar anak-anak itu lebih dapat bisa mengerti kembali. Nah, selanjutnya ketika kita memberikan tugas kepada anak, nah kita sebagai guru wajib memberikan nilai terhadap anak. Agar apa? Agar kita mengetahui setiap perkembangan siswa. Nah, setelah itu, kalau misalkan kita tidak bisa memberikan nilai, nah kita bisa memberikan skor kepada anak setiap anak menjawab pertanyaan dari kita. Nah, itu adalah bentuk salah satu metode penilaian atau kita berikan apresiasi kepada anak tersebut. Misalkan kayak, Masya Allah, bagus sekali nak, lanjutkan, seperti itu. Walaupun memang pada faktanya anak itu belum sempurna, tetapi anak itu sangat antusias terhadap kita ketika kita memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita terapkan, yang pertama, guru harus mempunyai variasi metode pembelajaran sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan menarik. Yang kedua, tidak harus memberikan tugas dengan banyak atau menumpuk. Yang ketiga, kita harus memberikan apresiasi terhadap siswa nyata ya. Anak itu karena anak SD ini sangat mempunyai pembelajaran yang aktif. Nah, agar pembelajaran agama itu lebih menyenangkan, guru dan peserta didik dapat menambahkan berbagai metode pembelajaran seperti role playing dan berbagai aktivitas atau permainan edukatif, sehingga anak itu bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan interaktif serta melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran juga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itulah kesulitan dan solusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Indiani, mahasiswi semester 5 Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Khair. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.